inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan nyata bagi warga ibu kota. Kerja tanpa lelah, memberikan yang terbaik. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani. Setia. Selanjutnya pertanyaan dari iNews dari Anggita. Bagaimana masa depan investasi Jakarta termasuk pasca IKN? Optimis tidak nih Pak bahwa kinerja investasi akan terus bergejolak terus nih di Jakarta nih Pak? Jadi Jakarta Investment Festival 2024 ini suatu event yang sangat penting untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan dengan adanya Jakarta Investment Center ini tentu fungsinya bagaimana mengassist gitu ya, meng-guide kepada seluruh investor jika ada kendala, ada butuh informasi dan lain-lain, siap untuk one stop service gitu. Jadi Jakarta Investment Center nanti di sana. Acara ini sangat bagus sekali ya, mempertemukan dari berbagai pihak nih, dari pemerintah, dari badan usaha, kemudian dari NGO dan dari financial expert gitu ya, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan transisi energi gitu ya, untuk mempercepat perwujudan transisi energi. Empati tegas inovasi Anda, solusi 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 empati tegas inovasi Anda. Selanjutnya ini pertanyaan pertama dari kami bacakan nih dari Hama dari Harian Kompas. Izin Pak Kadis dan Bu Tona karena bertanya, setelah perubahan status Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota, apakah ada pengaruh terhadap minat investor untuk menanamkan modalnya di Jakarta? Baik, silakan. Ya, artinya Jakarta bukan lagi ibu kota, memang ini tantangan baru ya, tantangan baru
tapi juga opportunity, kesempatan. Dan saya kira kita dalam masa transisi. Biasanya masa transisi ini akan banyak kesempatan-kesempatan, peluang-peluang baru. Saya kira Jakarta masih akan jadi pusat pertumbuhan di Indonesia karena secara lokasi ya strategis ya, sebagai Jakarta, dengan Selat Sunda, dan Selat Selatan. Jadi dari perdagangan. Saya kira memang beberapa sektor kayak pemerintahan akan berkurang, tapi sektor-sektor lain mungkin akan tumbuh ya. Wisata, kesehatan juga mulai terlihat, properti juga mungkin akan tumbuh ya. Apalagi dengan adanya undang-undang nomor 2, adanya aglomerasi Jakarta dan wilayah sekitar, ini kesempatannya menjadi lebih besar. Baik, artinya dengan perubahan status ini justru Jakarta juga investasinya tetap akan terus berkembang ya Pak ya? Berkembang, ya tadi ya, posisinya tetap strategis ya. Tetap strategis ya Pak ya? Dan juga adanya aglomerasi, konsep yang membuat adanya aglomerasi ini memberikan kesempatan pertumbuhan yang besar ya, dan bisa sinergi atau terintegrasi pengembangannya dengan wilayah sendiri. Baik. Tentu saja kita tahu bahwa salah satu yang manfaat selain dari dia langsung tadi akan memberikan pertumbuhan, kita tahu bahwa investasi secara umum adalah akan men-create ataupun menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Nah, berarti dengan hal tersebut maka otomatis dia justru mengurangi pengangguran. Kita bicara investasi yang penting. Kenapa investasi didorong misalkan? Selalu didorong kalau kita bicara untuk pertumbuhan yang lebih inklusif misalkan, ataupun pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja. Itulah salah satunya. Makanya kita dengan senang dengan adanya forum-forum seperti ini yang upaya-upaya untuk menarik investasi. Kemudian bagaimana dengan kemiskinan? Tentu saja itu adalah hal yang nyambung kan. Kita bicara pengangguran berkurang, lapangan kerja nambah, itu adalah secara tidak langsung dan tidak langsung itu akan mengurangi kemiskinan. Itu salah satunya. Kemudian kalau kita bicara lebih tidak langsung lagi, dengan adanya investasi, kemudian constraint dalam produksi dan aktivitas produksi itu akan semakin bisa dikurangi. Yang pada akhirnya apa? Kita tahu bahwa salah satu kemiskinan itu adalah daya beli yang merosot kan, dalam artian. Nah, dalam artian dengan adanya investasi yang pada akhirnya memberikan dorongan ataupun mengurangi kendala-kendala dalam aktivitas ekonomi, maka kita harapkan dari sisi harga, apalagi dari Bank Indonesia khususnya kan, inflasi terkendali, inflasi rendah dan terkendali, maka itu pada akhirnya kita dapat boleh dikatakan tuh daya beli bisa lebih terjaga dan pada akhirnya tuh mengurangi tersebut. Kemudian transportasi, pendidikan, kesehatan, yang tentu saja untuk semakin meningkatkan sektor-sektor ini, memperkuat sektor-sektor ini masih diperlukan investasi, baik dalam negeri maupun dari luar. Dan intinya tuh kalau dari investor ini adalah masih sektor-sektor yang sangat menarik. Si wisata itu kita coba angkat di tahun ini, di JIF tahun ini menjadi salah satu subtema gitu. Nah di sini sebenarnya ada yang benar-benar pure tentang tourism. Tadi apa ya judul subtemanya tuh ya, panjang gitu ya, pokoknya terkait tourism investment. Sama satunya lagi tuh yang reshaping healthcare itu medical tourism. Jadi kita mau coba sebenarnya itu diversifikasi usaha investasi dari dua sektor tersebut. Ya memang itu mungkin agak lebih perlahan-lahan ya anunya speednya dibandingin yang sudah lebih konvensional kita lakukan kayak properti, infrastruktur dan seterusnya. Tapi di tahun ini kita mau coba nih, justru kita coba dulu diskusinya, kemudian sama-sama rumuskan roadmap-nya bagaimana, tantangannya apa sih sebenarnya kita mau coba undang praktisi-praktisi, termasuk juga dari SKPD kita sendiri, nanti ada Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, PLUD, RSUD kita kan banyak banget ya, itu gimana mereka bisa leaping gitu lah ya, elevate themselves. Di kota global ini pasti harus ada inovasi-inovasi baru, makanya kita mau coba angkat sih buat topik itu.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari iNews, dari Anggita. Ini ditujukan kepada Pak Beni. Izin Pak Kadis, bagaimana masa depan investasi Jakarta termasuk pasca IKN? Optimis tidak nih Pak, bahwa kinerja investasi akan terus bergejolak terus nih di Jakarta nih Pak? Saya optimis ya, sektor pemerintahan mungkin akan turun. Ya. Di sektor logistik, telekomunikasi, dari pariwisata ya. Harus tumbuh, ya logistik, transportasi, pergudangan itu akan tumbuh. Karena memang untuk negara seperti Indonesia dibutuhkan sektor yang akan logistik lawan itu kesulitan. Jadi memang harus diakui dengan pindahnya IKN, sektor pemerintah akan turun, tapi sektor lain mungkin akan tumbuh. Dan inilah yang kita dorong ya. Baik, sektor ini kita dorong tadi banyak yang sama wisata. Baik, untuk gambarannya Pak, selama tahun 2024 ya, realisasi investasi aman Pak di Jakarta? Aman ya, masih sesuai target ya? Sesuai target, bahkan lebih target ya. Bahkan lebih target ya? Bulan 1. Karena si GIF ini banyak ya kegiatannya, jadi kelihatannya kita bisa capturing berbagai macam market di setiap kegiatan-kegiatan itu dengan lebih banyak lagi gitu. Artinya sebenarnya ini terbuka luas nih, mulai dari yang mahasiswa, mereka bisa ikut GIF Talks-nya yang berupa seminar gitu, kemudian sampai juga pelaku-pelaku usaha, karena beberapa topik-topik tuh memang spesifik untuk pebisnis, misalnya tadi kayak carbon trade workshop gitu, itu pasti menarik karena suatu hal baru, mungkin belum terlalu banyak juga yang aware ataupun tahu gimana sih cara manfaatin sebenarnya proyek-proyek kita. Karbon gitu maksudnya itu kan ya? Ya, artinya sebenarnya proyek mana yang si proyek tersebut bisa berimplikasi terhadap reduksi karbon gitu. Nah, itu nanti kemudian bisa dikolaborasikan dengan pihak luar. Itu maka si proyek tersebut bisa mendapatkan investasi lebih lah atau sumber pembiayaan baru. Carbon trade itu kan baru. Kelihatannya menyambut baik dan antusias dengan rangkaian upaya-upaya DKI untuk meningkatkan investasi, sehingga udah mulai terjalin tuh tadi membernya BI dengan marketnya BI gitu ya, kemudian juga chambers dengan members mereka, juga embassy biasanya dari Trade and Economic Division-nya dengan member-member mereka. Nah itu sebenarnya yang kita sasar lah gitu ya, itu dari komunitas yang tadi. Kemudian komunitas, kita juga pengen sih kasih awareness dari komunitas akademisi gitu. Nah, itu juga kita libatkan di sini. Saya nggak keluar dengan angka persis ya, tapi kita tahu bahwa khususnya untuk Indonesia ya, untuk Indonesia bahwa kegiatan MAIS yang paling banyak itu adalah dan nilai yang paling besar itu adalah di Jakarta. Tadi seperti Pak Rinaldi tadi sampaikan. Banyak konser-konser ya Pak? Banyak konser. Tahun lalu itu tahun ini itu ada berbagai konser, dan kalau nggak salah di tahun ini juga ada penyanyi top dunia dan Dua Lipa kalau nggak salah. Itu yang nama yang besar aja secara dunia. Nah, kalau kita bicara MAIS seperti itu bukan hanya dari dampak langsung katakanlah penjualan tiketnya, tapi kita tahu bahwa ada dampak tidak langsung, misalkan akomodasi, kemudian akomodasi, transportasi dan lain sebagainya, kemudian konsumsi dari orang yang pengunjung MAIS tersebut, dan juga katakanlah ada nih para bintang-bintangnya itu tadi. Jadi ada semacam dampak tidak langsungnya juga cukup besar. Itu kalau kita bicara berdasarkan asesmen kita di BI dan juga bersama dengan Pemprov, nah kita melihat sektor transportasi dan pergudangan. Seperti tadi kata Pak Beni, ya Jakarta tetap menjadi hub logistik di Indonesia itu secara ini, dan juga antar Indonesia dengan overseas. Apa tadi ya? Optimisme BI terkait dengan kegiatan ini apakah bisa menghasilkan atau mendatangkan investor begitu Pak? Oh iya, dengan kita optimis tidak Pak? Optimis ya. Baik yang kita lihat di sini maupun dari informasi dari kantor-kantor perwakilan Indonesia yang tadi, kalau ketemu dengan investor-investor.
proyeknya sendiri sebenarnya cukup banyak nih Bang Aldi, dia agak naik dibandingin tahun lalu. Ada yang nature-nya dioperasikan sama BUMD sama BLUD, itu kalau nggak salah tuh sekitar 35-an proyek gitu. Memang statusnya beragam, ada yang sudah ready to offer, tapi banyak juga yang masih market sounding. Tapi dua-duanya sama pentingnya, karena sebelum sampai ready to offer dia kan harus di market soundingkan dulu gitu kan ya. Jadi kesempatan GIF ini sebenarnya bukan hanya langsung untuk dealing ready to offer, tapi juga marketing gitu ya, marketing si proyek-proyeknya tersebut. Nah itu yang dengan BUMD dan BLUD. Lalu ada juga beberapa proyek yang coba kita gagas berkolaborasi dengan pihak swasta gitu di bidang-bidang seperti telekomunikasi, kemudian properti juga, tourism juga, circular economy juga. Kebetulan memang kita coba deh mau fokus jangan hanya selalu properti dan infrastruktur aja, biar lebih diversifikasi gitu. Nah mungkin total nilai proyeknya keseluruhan sekitar di atas 300 triliun gitu, total semuanya ya. Tapi itu artinya bukan dalam in one go kan sebenarnya, artinya kan approaching untuk investment itu bukan in one go gitu ya. Tapi memang dia bertahap gitu. Mungkin kita optimis ya Pak Ben ya, bahwa itu bisa tercapai gitu. Si 320-an triliun tersebut nantilah dengan berbagai metode gitu ya, bisnis scheme itu kan banyak gitu. Mungkin 5-10 tahun harusnya sih bisa terwujud ya Pak Ben ya, dengan berapa di atas 70% harusnya itu bisa tercapai sebenarnya target penanaman modal ataupun investasi untuk si proyek-proyek. Baik, lanjut Pak Kadis, tadi disampaikan bahwa sangat optimis nih. Bagaimana nih kalau dari Pak Kadis nih, apakah sangat optimis nih Pak kita tahun ini bisa mencapai target realisasi investasi Pak? Sangat optimis ya Pak ya? Terlebih sudah ada GIF dan juga berbagai inovasi-inovasi begitu ya Pak? Ya. Baik, jadi artinya hari ini semua di sini sangat optimis Bang Yusuf. Baik, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir. Nah, ini banyak sekali nih yang ingin bertanya ke Pak Samina nih untuk BI nih. Kita masih tetap sangat optimis dalam investasi di Indonesia dan Jakarta khususnya. Kita bicara Jakarta. Baik, jadi investasi di Jakarta tetap menjadi primadona ya? Oh iya, tetap menjadi primadona. So GIF 2024 is Jakarta's annual investment event series initiated by the Department for Investment and Integrated One-Stop Services Jakarta and Jakarta Investment Center, aims to strengthen Jakarta's commitment to become the central business and economic hub in Indonesia, as well as to promote Jakarta as an investment-friendly city. This networking night is an opportunity for us to expand our network and explore how we can work together to achieve our shared objectives. GIF 2024 is bringing the theme of Global City Notion for a Golden Nation. It is aligned with Jakarta vision in strengthening the city role as national economic center and global city after the capital city relocation to IKN. On a bigger picture, it is also in line with our nation goal toward Golden Indonesia 2045. We hope this event can be bridged to foster a spirit of collaboration that will help us in optimizing investment opportunity that Jakarta offers. Everybody's ready? Ladies and gentlemen, ready? Okay, on my count. On 3, 2, 1.
2024 event series is officially begin. Let's give a round of applause once again. Jadi Jakarta Investment Festival 2024 ini suatu event yang sangat penting untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memang setiap tahun dilakukan, tapi kali ini agak sedikit berbeda karena konsepnya sekarang festival. Jadi rangkaian dari berbagai event acara yang juga sangat-sangat relevan dengan rencana Jakarta ke depan. Kenapa begitu? Karena Jakarta sebentar lagi tidak menjadi ibu kota, tetapi tetap akan menjadi pusat perekonomian, pusat keuangan nasional yang juga menuju ke competitive global city. Maka kemudian untuk menjadi global city dan menjadi pusat perekonomian tadi, tentu banyak sekali infrastruktur yang memang perlu kita bangun, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur lainnya. Yang pastinya itu tidak mungkin dilaksanakan menggunakan budget dari pemerintah saja. Maka investasi adalah kuncinya. Dengan penyelenggaraan Jakarta Investment Festival ini, seperti yang tadi disampaikan, rangkaian acara mulai dari ada seminar, ada dialog, dan lain-lain yang isu-isunya sangat relevan. Salah satunya tadi bicara tentang carbon trading yang memang saat ini juga sedang dibicarakan di isu global. Kemudian tadi disampaikan beberapa ada 35 proyek gitu ya yang juga di-own by BUMD kita. Ini rasanya juga menjadi sangat penting gitu ya untuk bisa dijelaskan detailnya sehingga investor juga kemudian bisa menarik untuk bisa berinvestasi di Jakarta. Dan dengan adanya Jakarta Investment Center ini tentu fungsinya bagaimana mengassist gitu ya, meng-guide kepada seluruh investor jika ada kendala, ada butuh informasi dan lain-lain, siap untuk one stop service gitu. Jadi Jakarta Investment Center nanti di sana. JIC itu kan sebenarnya we are basically the investment promotional agency gitu ya. Jadi memang pintunya untuk semua kolaborator, investor ataupun potential investor tuh adalah lewat JIC. Nah, karena itu JIC memang harus bekerja keras. Kita mau coba promote proactiveness dari kita, bukan hanya menunggu, tapi kita yang bisa initiate, kita yang mendesain, kita yang merencanakan, kemudian kita bawa ke mereka. Nah, itu sih harapannya ke depan kita bisa lebih proaktif lagi, kita temuin metode-metode yang tepat sehingga JIC juga makin dikenal dan orang-orang ada trust ke JIC untuk baik mereka mempromosikan proyeknya ataupun menanamkan modalnya terhadap proyek-proyek tersebut. Iya, GIF ini kan our biggest annual business forum ya. Jadi harapannya yang pasti akan terus rutin diselenggarakan setiap tahun. Kemudian nanti kita mau coba cari lagi nih beberapa inovasi-inovasi baru, gimmick-gimmick baru, dan yang pasti kualitas-kualitas dari proyek ataupun program yang kita tawarkan pengennya juga lebih meningkat. Dan ini yang penting adalah harus ditindaklanjuti dengan approach negosiasi ataupun kolaborasi dengan pihak-pihak yang kita undang ini sehingga tidak berhenti hanya di event saja, tapi memang ada kelanjutannya sampai nanti kolaborator tuh bisa bersama-sama dengan kami Government of DKI Jakarta membangun kota ini, berinvestasi sehingga perekonomian juga lebih menggeliat lagi. First of all, I think this event is very wonderful, and during the networking just now, I already met the MRT representative. And there are many good projects, including the transportation infrastructure or something about the sustainability. And I believe the event can really link up the project owners to the investors. And it also provides the opportunities for us, like Hong Kong Trade Development Council, like the institution for promoting trade, to know more and understand more about the Jakarta development and also the projects here. So when talk about the investment opportunities, I think because our organization mainly focuses on promoting the bilateral trade between Hong Kong and also Indonesia, and when we talk about the investment or bilateral investment, we focus mainly on the understanding about the city and also some of the latest elements like eco, green,
technology, sustainability, and digitalization. So all of these key elements are also the area that we are looking for, and also of course about the manpower, also about the land use, and also the policies. All of these I think is like a total package. So there is no an individual factor, and we consider it as a whole. Kami dari PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek mengucapkan terima kasih kepada Organizing Committee Jakarta Investment Festival 2024. Kami yakin dengan forum yang sebaik ini, insya Allah proyek Transit Oriented Development kami akan mendapatkan strategic investor yang tepat. Terima kasih Panitia Jakarta Investment Festival 2024. Terjadi kolaborasi antara pemerintah dan para investor kan ya, untuk mengidentifikasi potensi investasi dan yang melaksanakan investasi. Menarik, Ibu Tona sangat pede dan bagus. Lanjutkan. Invest now, invest Jakarta. Invest now, invest Jakarta. Invest now, invest Jakarta. Invest now. Invest now, invest Jakarta. Invest now, invest Jakarta. Invest now, invest Jakarta. Invest now. Invest Acara ini cukup menarik karena platform yang dibuat itu melibatkan cross sector di bidang energi, mulai dari think tank, dari government, dan juga dari industri. So kita bisa membahas dan berdiskusi tentang challenge yang ada di negara ini dan juga di region. Jadi kita bahas beberapa aspek seperti pentingnya interconnection antar negara, pentingnya untuk bisa meningkatkan iklim investasi yang sehat, dan juga pentingnya untuk membuat sebuah policy yang kuat untuk meningkatkan share of energi terbarukan. Exactly sama dengan juga peningkatan kebutuhan energi yang didukung oleh hidrokarbon. Saya kira investasi iklim di Indonesia cukup menarik karena tadi economic growth itu diproyeksikan naik cukup signifikan. Kalau dari sisi energi 4,5% per tahun, itu sebuah hal yang sangat menarik bagi investor. Sebuah iklim yang sangat menarik bagi investor. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengcapture potensi itu dan memonetize potensi itu menjadi sebuah implementasi investasi yang real di lapangan. Karena banyak sekali hal yang perlu kita kerjakan untuk meningkatkan investasi ini dengan kondisi yang sebelumnya sudah sangat menarik. Ya, harapan saya nanti dari think tank industri juga akan dilibatkan lebih banyak. Major players dari sisi perbankan atau financial institution juga harus dilibatkan lebih banyak, dan audiens juga harus dilibatkan lebih banyak lagi. Saya pikir itu akan menjadi sebuah diskusi yang sangat menarik apabila kita melibatkan audiens yang lebih luas. Acara ini sangat bagus sekali ya, mempertemukan dari berbagai pihak nih, dari pemerintah, dari badan usaha, kemudian dari NGO dan dari financial expert gitu ya, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan transisi energi gitu ya, untuk mempercepat perwujudan transisi energi. Iklim investasi kalau secara capaian di JNEB-TKE memang masih belum mencapai target ya, ini menjadi tantangan. Tapi dengan berbagai kebijakan yang kita tempuh, misalnya dengan isu lokal konten dan juga nanti undang-undang energi baru terbarukan dan ya energi terbarukan, ini bisa mendorong gairah investasi di Indonesia. Harapannya seperti itu, dan nanti kolaborasi pentahelix di beberapa pihak itu juga diharapkan akan menuju ke sana. Ya, harapannya ini akan, kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini gitu ya. Kalau bisa juga nanti diwujudkan ke yang
kegiatan-kegiatan yang lebih praktis, jadi bisa berdampak langsung di dalam menggairahkan investasi di Jakarta. So basically, I think the idea is to bring to the same table stakeholders, the people who knows and have the expertise on the ground, but also the stakeholders who bring the financial side, who make these projects possible. Well, coming from Mexico City, that is pretty similar to Jakarta, I think Indonesia, specifically Jakarta, has a great opportunity. With a young population growing at 5% per year, is safe, is friendly for business, and for me is the best secret in Asia. So, well, right now, one of the things or the main challenge looking for funding or investors is communication. So having the opportunity to be all together in one place is a big step. Yeah, unlocking capital for sustainability has always had the goal of bringing together policymakers, business, and also civic society organizations to come together to discuss how we can drive capital into sustainable development. And being a part of Jakarta Investment Festival, that means, how can we drive investment, drive finance into the city, into Indonesia as a whole as well, into sectors and industries that need most investments to drive the country's sustainability forward. I think, as we can tell from the networking night last evening and also this afternoon's event, I think the investment climate is ripe. For projects and around Jakarta, around city, around Indonesia as well. And we know that Indonesia is a country that plays a huge role in the ASEAN and the Asia region too. And that's why, why not? If not now, then when? I'm very much looking forward to the Jakarta Investment Festival and also later on in September as well for the conversations. I expect to see a lot more project deals being signed to drive finance investments into projects that really need the most funding in order to also elevate Jakarta city population towards a direction for the future. Invest now, invest Jakarta, urus izin sendiri itu mudah, tanpa calo. Urus izin sendiri itu mudah. Invest now, invest Jakarta. Urus izin sendiri itu mudah. Invest now, invest in Jakarta. Urus izin sendiri itu mudah. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day.
wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.